Oke, kenalin nama gue Ika Febrianti. Dan gue Kenny Gia. Oke, jadi pada podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya tentang gaya hidup konsumtif berkedok self-reward di kalangan mahasiswa Gen Z. Sebelumnya nih, kenapa kita tertarik banget untuk bahas topik ini? Karena menurut penelitian Suyasa dan Francisca tahun 2005, salah satu penyebab yang mempengaruhi seseorang berperilaku konsumtif yaitu gaya hidup. Prof. Maksruki menyatakan 10% mahasiswa merupakan mahasiswa yang idealis, sedangkan 90% mahasiswa merupakan mahasiswa hedonisme yang berorientasi pada gaya hidup glamor dan bersenang-senang. Dari pembahasan kita kali ini, buat gue pribadi, mahasiswa Gen Z itu rentang umurnya tuh di angka 18 sampai 25 tahun gak sih? Iya, betul banget. Nah kan dari teori yang gue dapet di internet, kelahiran Gen Z tuh dari tahun 97 sampai 2012. Nah berarti kalau sekarang tahun 2023-2024, berarti mahasiswa itu kelahiran yang umurnya 18 sampai 25 sih, gue setuju apa kata lo. Ya terlepas dari itu, menurut lo pribadi self-reward tuh apa sih kan? Kalau menurut gue, self-reward itu kayak penghargaan untuk diri sendiri setelah berhasil melakukan hal tertentu. Jadi kita melakukan hal tertentu dan tercapai, jadi itu reward atau buat kita sendiri. Karena kayak bentuk self-love juga sih menurut gue. Tapi menurut lo self-reward itu salah nggak sih? Menurut gue pribadi, self-reward tuh nggak salah ya, karena tergantung persepsi seseorang terhadap self-reward itu sendiri ya. Dan cara dia ngelakuin self-reward tuh apa, bentuk apresiasi untuk diri kita tuh apa. Karena gue sendiri pun self-reward buat diri gue pribadi tuh ya, gue pergi ke tempat-tempat yang gue mau kunjungin gitu, atau mungkin gue belanja barang yang udah jadi wishlist gue dari lama, kayak gitu. Iya, tapi kadang kebanyakan Gen Z sekarang itu tuh nggak bisa bedain mana yang butuh saat ini atau enggak. Jadi dia nggak bisa bedain keperluan sama keinginan. Nah itu sih yang bahaya. Makanya kita berkedok self reward. Nah itu jadi self reward yang nggak bisa dibedain mana yang dibutuhin dan mana yang cuman keinginan semata doang. Jadi disalahgunain ya persepsi self reward itu di kalangan mahasiswa Gen Z. Dan banyak gak sih dampak-dampak negatif dari self reward itu sendiri, apalagi di era yang sekarang ini teknologi tuh semakin hari tuh semakin berkembang. Contohnya tuh kayak marketplace yang gampang banget lo install, lo tinggal klik beli bayar gitu kan, apalagi aplikasi e-wallet yang udah ya ampun makin hari tuh kayak gampang banget, lo gak usah repot-repot datang ke ATM buat isi saldo gitu. Sekarang dari via handphone aja tuh udah bisa. Betul sih, kayak kita ngalamin sendiri nggak sih, kayak kemudahan cashless itu jadi kita kayak gampang banget buat belanja ini itu, mau jajan, mau jalan, mau belanja apapun itu kayak lebih mudah aja. Ketika harus dulu serba tunai, kita harus jaga-jaga nih kita bawa duit berapa, harus narik duit berapa ya. Sedangkan sekarang kalau misalnya cashless, itu kita tinggal scan aja, jadi otomatis di duit kita tuh nggak ada batasnya gitu sih menurutku. Terus dampak negatifnya salah satunya itu mahasiswa Gen Z tuh banyak ikutin gaya yang akhirnya mereka tuh pinjol gitu. Ya nggak sih? Iya ada, gue pernah beberapa dengar kasus di sekitar gue malah ya. Jadi tuh mereka akan ngikutin tren di kalangan teman-temannya. Betul. Sedangkan sebenarnya kemampuan finansial dia tuh nggak kayak teman-temannya. Jadi dia pinjol, terus ya kelilit utang gitu. Menurut gue itu gampang banget sih sekarang buat pinjol ya nggak sih? Gampang banget sumpah. Dan dari yang artikel-artikel gue udah baca tuh kayak bener-bener semudah itu, lo tinggal foto doang, tuh foto KTP udah dikirim, terus besoknya tuh dicairin atau hari itu juga bisa dicairin. Nah sekarang juga banyak pinjol yang ilegal dan legal. Iya. Mereka kalau misalnya yang legal susah, banyak banget ilegalnya ya nggak sih? Kali ini gue mau berbagi sih sama kita generasi ya. Siapa tahu dari
Iya, dari tips dari gue bisa dipakai. bisa diterapin gitu. Nah, kalau menurut gue tips yang pertama itu dari awal setelah kita dapet suntikan dana sih, maksudnya dari transferan dari orang tua gitu, atau kalian mungkin yang udah bekerja udah gajian, jadi dari awal tuh kalian udah bagi pos-pos keuangan kalian, misalnya pos untuk kehidupan sehari-hari seperti pos keuangan untuk kehidupan primer kalian, untuk kebutuhan sehari-hari kayak makan, bensin, kayak gitu. Terus untuk pos keuangan self reward kalian tuh udah pisahin dari awal, jadi jangan sampai dana untuk self reward itu mengganggu ke dana-dana keuangan untuk kebutuhan primer kalian. Terus yang kedua, kalian harus rutin nyatet pengeluaran kalian. Nah, kalau misalnya menurut gue ya, ketika lo tahu seberapa banyak sih pengeluaran yang lo butuhin setiap bulan, jadi lo tuh tahu sebenarnya pos untuk kebutuhan primer gue berapa sih, jadi nggak salah perhitungan gitu, jadi pas. Kalau menurut lo gimana? Kalau menurut gue, karena gue pribadinya juga kayak masih sulit untuk tidak boros, itu sangat sulit banget ya guys. Sulit Jadi ya. kayak lebih baik kita mengurangi. Kayak tadi tips yang kayak diberikan tuh ada beberapa hal yang gue terapin juga, kayak misalkan gue lebih beli barang-barang yang gue butuhin, kayak misalkan alat skincare gitu kan, yang emang udah jadi kebutuhan kita, terus kayak kebutuhan buat di rumah gitu, bantu-bantu beli yang buat di dapur butuhin gitu, nggak selalu kayak gue beli barang-barang fashion atau ke tempat-tempat yang lagi viral gitu, kayak lebih mengurangi sih. Jadi semoga apa yang kita obrolin kali ini bisa bermanfaat bagi kalian yang nonton kita, dan bisa mulai nih untuk mengelola keuangan kita gitu. Jangan hidup boros lagi ya guys. Kayaknya segitu aja pembahasan dari kita, ngobrol-ngobrolnya. Sekian dari kita berdua, gue Kak Febrianti Dan gue Kenikia pamit undur diri, bye bye.